Kemudian juga kenapa sih kok bisa rotinya setelah 2 hari 3 hari tetap lembut, tetap awet? Nah ini saya akan jelaskan sedikit. Kalau fungsi dari ibis glue ini dia menahan air, jadi kandungan air yang ada di dalam rotinya itu dia ditahan sama ibis glue ini, diikat supaya dia nggak cepat menguap ibu. Jadi rotinya itu tetap fresh, ketika 2 hari 3 hari tetap kayak roti baru seperti itu. Kemudian juga itu dia berpengaruh juga di kulitnya akan semakin glowing kalau kita bilang kan seperti itu sih. Nah tapi jangan salah, jangan sampai misalkan ibu-ibu nih nggak pakai. Ibu misalkan ini juga karena fungsinya melembutkan nih, ibu nggak pakai bacon bonusnya. Nah nanti hasil rotinya akan jelek bu. Karena kenapa? Karena ini yang ibis glue ini dia sifatnya aja bahannya bahan tambahan aja. Jadi ini kalau misalkan ibu-ibu bikin roti pakai 2 ini ragi sapi instan sama ibis glue, itu hasil rotinya nggak akan bagus. Ibu tetap harus memakai bacon bonus seperti itu. Jadi sapi instan bebas sama bacon bonus itu hasil rotinya tetap bagus. Lebih lembut, lebih tahan lama kelembutannya ibu pakai ibis glue ini. Tapi jangan sampai jangan sampai sapi instan bebas sama ibis glue masuk semua nggak pakai bacon bonusnya. Itu hasil rotinya nanti tetap akan kurang bagus, atau donatnya atau paunya seperti itu sih. Kalau ruangnya semakin lembab, semakin panas itu dia lebih cepat ngembangnya. Kemudian biasanya itu kalau udah ngembang itu 2 kali lipatnya adonan. Jadi adonan yang misalkan 50 itu nanti 2 kali lipatnya lagi. Itu udah bisa puting. Jadi jangan sampai masuk ke dalam oven itu dalam keadaan roti manisnya itu udah mengeluarkan kayak butik-butik gelembung-gelembung di dalam. Nah itu dia udah overproofing. Makanya seperti kejadian yang ibu alami itu hasil rotinya dia pas di oven dia agak menciut turun. Istilahnya ovennya itu udah 2 kali lipat dari ukuran normal, itu udah bisa masuk ke proofing. Seperti itu sih. Jadi kalau kita gerakin segini-gini itu udah goyang-goyang gini-gini. Iya, udah goyang-goyang itu udah bisa masuk. Sebentar, pertanyaan dulu Koko. Ya, kalau misalnya sudah terlanjur overproofing, gimana caranya supaya kembali lagi kalau udah overproofing, kembali lagi nanti dari bikin proofnya. Kalau misalkan udah overproofing, kalau kita kempesin lagi, itu hasil rotinya. Monggo pertanyaan lagi, monggo silakan. Untuk pencampuran baking powder itu lebih baiknya dicampur sama bahan kering atau dicampur air dulu? Itu bacon bonus dicampur dengan bahan kering aja bu. Ya jadi bahan kering kecuali bahan kering semua termasuk garam semua itu masuk dalam satu mixer. Jadi di mixer diaduk sebentar sekitar 1 menit supaya semua bahan keringnya tuh lebih homogen jadinya, baru masuk bahan cair. Tapi tetap margarinnya terakhir pas setengah kali. Karena kenapa? Kalau margarin langsung dimasukin di awal itu nanti hasil fisiknya akan apa? Karena kan margarin ini sifatnya dia sebagai pelumas bu. Jadi kalau pelumas ini air sama margarin dia saling bertabrakan tuh, akhirnya kan saling tolak kan. Makanya dia agak lama. Jadi supaya airnya nyatu dulu sama bahan kering, baru dia terakhir masuk margarin supaya hasilnya dia lebih cepat kalis. Gitu aja. Ya. Kapan hari itu pernah saya dikasih tahu tapi saya lupa ya. Ada salah satu produknya Saf, itu katanya kalau rotinya itu sudah jatuh, gitu. Itu biasanya kalau yang lain kan sudah pasti kolaps ya. Tapi ada produknya ini apa gitu loh, kalau dikasih itu masih bisa selamat daripada produk. Ada produk itu apa lupa, cuma apa itu ya? Bacon bonus bukan? Kayaknya ya. Nggak tahu. Spesial katanya punyanya sini itu. Iya, bacon kalau bonus. dikasih itu gitu. Betul. Karena kenapa kan emang dia bacon bonus itu teksturnya dia emang kuat. Jadi selain protein toleran, dia teksturnya ini bacon bonus dia sifatnya kokoh, mengkokohkan adonan supaya adonan itu dia kokohnya itu dia ke atas bukan kokohnya ke samping. Seperti itu. Makanya ketika misalkan kita jedak duduk misalkan layar atau dia pun jatuh loyangnya, jadi si rotinya dia tetap selamat. Karena kenapa? Karena sifatnya bacon bonus dia mengkokohkan adonan supaya adonannya dia tidak
gampang kolaps. Karena ibu-ibu itu kan kadang-kadang pakai hati mangkal tuh kalau Iya. itu kan udah pahami kan ya. Ada Kita tuh sambil mangkal kan. Rata-rata kayak gitu. Jadi kasar naruh rotinya gitu. Karena kalau di dokter yang lain takutnya biasanya kena jilat itu kan turun tuh. Apalagi dilakukan bisa turun tuh. Kalau dia kuat terhadap gluten intoleran, kuatnya terhadap apa istilahnya gesekan-gesekan. Atau kalau wayangnya jatuh atau kalau wayangnya tidur itu dia tetap stabil, stabil sih. Jadi nggak turun, nggak mudah turun. Nggak mudah, istilahnya nggak mudah adonannya itu dia jadi kolaps. Gitu. Mungkin Salah ada satu pertanyaan rahasianya. lagi. Ada pertanyaan lagi? Ya terima kasih. Saya aja Bu ya untuk solusi. Ini memang kelebihannya itu di volume. Dia oven springnya bagus meskipun roti yang sudah over. Nah, Ibu tadi tanya solusinya ya untuk yang overcook ya. Kita solusinya kita main di oven. Jadi oven biasanya suhunya dia tinggi, rendahkan. Jadi kita menambah waktu di situ. Jadi maunya 12 menit kita tambahin bisa 20 menit asalkan tidak kecil. Nah itu nanti dia akan tingkat pematangannya dia sempurna. Nah akhirnya dia kuat meskipun dia overcook. Itu solusinya. Jadi bukan berarti kita overcook terus gagal, tidak. Kita ada solusi supaya roti kita tetap hasilnya tidak kempes. Hanya kelemahannya dia di rongganya dia agak besar-besar aja. Tapi untuk yang mengakalinya kita di pengovenan. Kita mainkan oven ya Bu ya. Jadi jangan terlalu tinggi suhunya. Kita turunkan dulu, kita tambah waktu. Itu solusinya. Insya Allah nanti akan tidak kolaps. Atasnya itu kenapa ya? Kalau kering kayak gitu itu karena pertama roti tidak ada steamer. Jadi roti kalau kering dia kalau dibakar dia agak kering kulitnya. Nah waktu itu bisa saja ada terlalu panas di pembakaran itu juga membuat roti kering. Ya terus jadi mungkin resep sudah benar, cuman hasilnya kurang. Adonan juga bisa. Kalau kita adonannya kita nggak ada steamer, kita adonannya kita pakai yang agak lembek sedikit tidak masalah. Asalkan jangan terlalu lembek dan tidak gluten. Jangan di samping, tidak ke atas tapi ke samping. Jadi kalau kita tidak punya cover, adonan agak lembek, dikaliskan. Kalau membakar jangan sampai over itu aja. Nanti hasilnya presisinya tetap bagus, tidak akan merubah bentuk. Kalau tidak over ya, tidak akan merubah bentuk, presisinya cantik. Nah hasilnya juga. Setengah 2 tepung per masing-masing item. Silakan cuci tangan dulu Bu.